A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga nanti ketika bulan puasa kita di samping nanti berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita, kita juga bisa memperbaiki dari pemahaman Al-Quran kita yang selama ini, sehingga nanti selesainya bulan Ramadan, kita bisa mengamalkan dari apa yang kita baca setelah bulan Ramadan. Maka ibu-ibu semuanya, kita sudah melewati tadabbur kita 3 juz setengah. Bagaimana ayat-ayat yang kita baca ini sekarang juz keempat, sudah lebih setengah juz, mau selesai juz 4. Kita sudah mengenal bagaimana ciri-ciri orang beriman ketika kita tadabbur surah Al-Baqarah, ciri-ciri orang kafir, ciri-ciri orang munafik, bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian kita sudah membahas tentang bagaimana pernikahan, bagaimana tentang anak. Maka kemarin juga kita tentang bagaimana salah satu keistimewaan Nabi Muhammad dari segi akhlaknya. Dan yang terakhir kemarin kita bahas yaitu tentang musyawarah. Musyawarah ini banyak ada beberapa tempat di dalam Al-Quran yang membahas tentang musyawarah. Maka salah satu akhlaknya baginda Rasulullah itu ketika dalam kondisi apapun walaupun kondisinya itu tidak sesuai dengan keinginan beliau, maka beliau tetap mengambil pendapat yang paling banyak. Ketika itu yang terjadi ketika menentukan tempat ingin perang Uhud. Ya, jadi ketika perang Uhud, ketika itu apa yang terjadi? Baginda Rasulullah ingin tempatnya berada di Mekah, tapi sebagian pasukan yang lain ingin beradanya di luar Mekah. Maka karena pendapat yang paling banyak ingin di luar Mekah, baginda Rasulullah ingin mengikuti. Dan Rasulullah tidak menganggap bahwa akulah orang yang berkuasa, tidak. Ini akhlak yang dicerminkan oleh baginda Rasulullah, sehingga apa yang terjadi? Para sahabat itu dengan kondisi apapun tidak pernah meninggalkan baginda Rasulullah. Maka sebenarnya ini belum saya sampaikan kemarin, kata-kata musyawarah itu di dalam Al-Quran terdapat 3 tempat. Yang pertama, tempat yang kita bahas yaitu tentang perang Uhud. Jadi ketika ingin perang Uhud, kita harus musyawarah dulu, menentukan strategi. Bukan perang Uhud saja, kondisi perang apapun. Ketika kita ada rencana baik, kita harus bermusyawarah. Ingin suatu agenda yang baik, kita harus bermusyawarah. Yang kedua, dalam hal musyawarah itu dalam lingkungan keluarga, suami, istri, dan anak. Ini yang sering terkadang seorang laki-laki, ya, kadang laki-laki itu kan mengambil selaku pemimpin. Karena dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 233, yang berkaitan dengan suami istri, itu harus ada musyawarahnya. Ini biasa kadang, ya ini salah satu kelemahan laki-laki, Bu, ya. Kadang realita kebanyakan seperti itu, karena mungkin tidak memahami bahwa dalam hal keluarga itu perlunya ada musyawarah. Saya kan pemimpin keluarga, suka-suka saya lah. Tiba-tiba nggak ngambil keputusan, istri merasa tersinggung, sehingga terjadi cekcok. Padahal dalam agama, dalam surah Al-Baqarah ayat 23, salah satu juga dalam rumah tangga itu perlunya ada musyawarah antara suami dan istri dalam menentukan kebijakan. Jangan sebelah mengambil pihak kesepakatan, ini sebelah mengambil pihak kesepakatan, tidak kesepakatan bersama. Sehingga ini yang membuat rumah tangga itu tidak baik. Jadi musyawarah itu berlaku dalam hal ruang lingkup keluarga. Itu dalilnya Al-Baqarah, kalimat musyawarah yang didekatkan dengan pernikahan. Kemudian di mana lagi musyawarah itu didekatkan? Dalam surah Asy-Syura, surah 42 ayat ke-38, yaitu yang tentang menceritakan menjanjikan orang-orang mukmin ganjaran yang lebih baik dan kekal di akhirat, yaitu orang-orang mukmin dimaksud di sini adalah sifat-sifat antara amru syura bainahum. Ini maksudnya di sini adalah membiasakan musyawarah bagi seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin dalam pemimpin negara, pemimpin desa. Tadi kan dalam perang.
Ini pemimpin negara. Jadi seorang pemimpin negara atau pemimpin desa ataupun pemimpin gubernur, bupati atau apapun membiasakan musyawarah dalam menentukan sikap untuk membangun bangsa. Jadi dalam rumah tangga, dalam perang, dalam negara. Ini dalilnya. Ini kalimat musyawarah itu didekatkan dengan 3 keadaan. Maka penting sekali dalam hal rumah tangga, dalam hal bernegara, dalam hal perperangan, bagaimana ingin mendapatkan maksimal yang terbaik, kita harus melakukan musyawarah. Walaupun pada akhirnya setelah hasil musyawarah itu tidak sesuai apa yang kita inginkan, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan perpecahan. Seperti itu, Bu. Maka ini dalil yang sebelumnya kita pelajari tentang musyawarah, salah satu bagian akhlak Rasulullah. Nah, kemudian apalagi kebiasaan beliau memaafkan dan memohonkan ampun ketika orang itu melakukan perbuatan salah. Nah, ayat yang terakhir kita bahas yaitu tentang bagaimana prasangka buruk pasukan pemanah kepada baginda Rasulullah yang menganggap bahwa Rasulullah itu dikatakan wa ma kana linabiyyin ayyagul. Apa itu ayyagul? Yang sebelumnya kita bahas Ali Imran 161. Wa ma kana linabiyyin ayyagul. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Jadi pasukan pemanah, kenapa ketika itu mereka meninggalkan Bukit Uhud? Karena mereka berpikir bahwa nanti baginda Rasulullah itu mengkhianati harta rampasan perang tersebut akan dibawa semuanya oleh baginda Rasulullah. Padahal sifat baginda Rasulullah itu adalah sifatnya amanah. Tidak mungkin baginda Rasulullah mengkhianati karena sifatnya adalah siddiq, amanah, tablik, dan fatonah. Bahwa ini salah satu kenapa mereka berpikir seperti itu. Salah satunya adalah godaan syaitan yang membuat mereka berpikir seperti itu sehingga mereka turun dari bukit tersebut. Nah, amanah ini adalah sifat-sifat orang munafik. Maka dikatakan yang sebelumnya dikatakan orang-orang yang melakukan perbuatan seperti itu dikategorikan orang-orang munafik dan mereka ditempatkan di tempat yang paling terendah. Akan tetapi orang yang bisa menjalankan amanahnya, inilah ayatnya ayat 163, hum darajatun andallah wallahu basirum bima ya'malun. Ini ayat yang terakhir kita bahas. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi yagul ini kalau diterjemahkan dalam sekarang bisa diartikan korupsi dalam hal diam-diam. Wa makana linabiyyin ayyagul. Jadi ghalla itu adalah menginginkan sesuatu yang bukan milik kita dengan cara bersembunyi-sembunyi. Jadi sebenarnya ya tadi orang tuh berpikir wah ini Rasulullah bisa mengambil harta rampasan dengan bersembunyi-sembunyi. Padahal Rasulullah tuh sifatnya amanah. Maka dengan kondisi sekarang banyak orang yang mengambil harta rampasan milik masyarakat dengan cara bersembunyi-sembunyi. Maka orang yang seperti itu nanti dikatakan wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dan mereka akan bawa semua yang mereka korupsi itu untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan Allah wahum la yuzlamun, tidak akan pernah menzalimi hambanya, dan Allah akan memberikan balasan dengan seadil-adilnya. Mungkin di Indonesia sekarang orang mencuri ayam dihukum 5 tahun, orang korupsi 3 tahun, tidak adil seakan-akan, tapi nanti di akhirat balasan mereka akan dibalas dengan seadil-adilnya. Jadi ayat ini masih membahas tentang perang Uhud. Sekarang kita masuki ayat yang akan kita daburi sekarang, ayat 164, juga masih berkaitan dengan perang Uhud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah yaitu sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, di dalam ayat ini adalah kesyukuran atau rahmat
atau nikmat yang sangat besar yang dirasakan oleh orang-orang beriman, baik zaman dahulu maupun zaman sekarang, seperti kita sekarang. Apa nikmat yang sangat besar sekali? Yaitu diutusnya baginda Rasulullah SAW di tengah-tengah umat. Karena dalam penutup ayatnya, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Karena sebelum baginda Rasulullah SAW diutus, itu manusia sangat kondisi akhlaknya sangat bobrok ketika itu. Orang Arab tidak menghargai wanita, riba di mana-mana, sehingga akhlak ketika itu sangat bobrok, anak-anak dibunuh. Dengan diutusnya baginda Rasulullah SAW di waktu yang tepat. Untuk apa? Untuk memberikan penyegaran, memberikan pemahaman kepada orang-orang jahiliyah bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Maka inilah suatu rahmat, suatu nikmat yang sangat besar bagi orang-orang yang beriman. Mungkin kalau seandainya tidak diutus baginda Rasulullah di tengah-tengah kita, mungkin kita sekarang tidak bisa sampai seperti ini, Bu. Mungkin kita masih berada dalam kesesatan. Maka inilah salah satu beruntungnya, walaupun dengan kondisi kekalahan pada perang Uhud, para sahabat yang kalah tersebut beruntung. Kenapa? Karena baginda Rasulullah masih berada di tengah-tengah mereka dan mencerminkan akhlak yang baik di tengah-tengah mereka. Ini salah satu maksud dari ayat ini. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Nah, ayat ini mirip dengan ayat salah satu doa seorang nabi yang dahulu pernah kita baca, yang dahulu pernah kita tadabbur. Siapa yang pernah berdoa yang bunyi ayatnya sesuai dengan bunyi ayat yang kita tadabburi sekarang ini, Bu? Ada yang ingat? Nabi siapa yang dulu pernah berdoa kepada Allah agar minta diutus seorang Rasul, kemudian meminta juga Nabi itu dari kalangan mereka sendiri, kemudian membacakan ayat-ayatnya, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hikmah. Nabi siapa yang pernah berdoa seperti ini, Bu? Ada yang ingat? Ada yang ingat, Ibu-ibu? Dulu pernah kita tadabur, ada seorang Nabi meminta kepada Allah, Nabi itu berdoa 2600 sebelum Masehi, sebelum Rasulullah dilahirkan. Jadi doanya baru dikabulkan setelah 2000, kalau 2600 ketika berdoa, Nabi Muhammad lahir 560 Masehi, berarti sekitar 2100 Masehi baru doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tepat. Nabi siapa, Ibu? Meminta agar sosok seorang nabi diutus ke muka bumi membacakan kitabnya di tengah-tengah umat, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu kita pernah tadabbur bahwa Nabi Ibrahim ketika membangun Makkah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di tempat yang dibangun Mekah itu diutus seorang Rasul, yang Rasul itu membacakan kitab di tengah-tengah mereka, membacakan hikmah, membacakan hadis di tengah-tengah mereka. Mana dalilnya? Yaitu dalam surah Al-Baqarah dimulai dari 127 sampai 129. Kita buka dulu Al-Baqarah 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan posisi Baitullah bersama Ismail. Seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ayat 128-nya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadilah kami berdua orang-orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada mereka cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami,
Dan terimalah tobat kami, sesungguhnya engkaulah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Maka di ayat 129-nya ini yang sama bunyinya dengan ayat yang tadi. Doa Nabi Ibrahim alaihi salam baru dikabulkan Allah selama 2100 tahun. Jadi kita bisa belajar, Ibu. Terkadang Allah mengabulkan doa kita, tunggu waktunya yang tepat. Mungkin sekarang kita sudah berdoa tapi belum tepat waktunya Allah kabulkan. Nah, ketika itu Nabi Muhammad dilahirkan karena waktunya sudah tepat. Bangsa ketika itu sudah sangat bobrok lagi, perlu ada yang memperbaiki bangsa tersebut. Maka inilah doa Nabi Ibrahim alaihissalam selama 2100 tahun baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Siapa maksud dari kalangan mereka sendiri? Yaitu seorang rasul yang diutus seorang manusia. Karena ada orang menganggap kalau seandainya seorang rasul itu diutus dari seperti malaikat, maka manusia itu nanti bisa mengambil celah. Wajar aku tidak bisa mengikuti baginda Rasulullah. Karena rasul yang diutus itu adalah malaikat. Jadi terkadang manusia itu bisa saja mencari celah agar tidak mengikuti baginda Rasulullah. Tapi kalau seandainya Rasul itu diutus dari golongan kita sesama manusia, sama makan juga, sama menikah juga, maka tidak ada celah bagi kita untuk tidak mengikuti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu menjadi dalil bahwa tidak ada celah bagi kita. Maka kalau seandainya seorang rasul itu diciptakan dari segi malaikat, maka malaikat itu akan berupa manusia, dinampakkan. Tapi itu bisa jadi celah. Dia kan malaikat, wajar dia bisa seperti itu. Maka dalam surah Al-An'am, surah ke-6 ayat ke-9, Al-An'am surah ke-6 ayat ke-9, ya. Al-An'am ayat yang ke-9. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa lalabasna alaihim ma yalbisun. Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pasti kami jadikan dia berwujud laki-laki. Tapi kan tidak. Agar manusia itu tidak punya celah, tidak punya sanggahan. Oh ya wajar lah, dia kan malaikat. Dia seperti itu. Tapi dalam baginda Rasulullah, dia itu sebagai manusia sama seperti kita. Maka kita tidak ada alasan untuk tidak mengikuti baginda Rasulullah. Dan dengan demikian pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu sebagaimana mereka ragu. Jadi kalau seandainya dijadikan Rasul itu dari golongan malaikat, manusia itu bisa ragu. Di ayat lain juga dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat ke-95, bahwa kenapa Allah tidak menjadikan Nabi Muhammad itu dari golongan malaikat, tapi dari golongan manusia. Al-Isra surah 17 ayat ke-95. Ya, ini Allah berfirman, "Qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakar rasula." Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul. Tapi kan tidak ada. Karena itulah salah satu alasannya kenapa baginda Rasulullah SAW diutus dari golongan kita sendiri, yaitu manusia, agar manusia itu tidak punya celah. Wajar dia seorang nabi. Tapi kalau sekarang kan tidak, sama-sama seperti manusia biasa, menikah, makan, memiliki hawa nafsu, maka kita bisa mengikuti sebagaimana baginda Rasulullah SAW. Maka kita kembali lagi ke doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, itu dalam surah Al-Baqarah ayat ke-229 tadi, bagaimana bahwa permintaan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah ketika perang Uhud tadi, itu sudah permintaan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Yaitu 210 tahun sebelumnya. Jadi Rabbana wa ba'ats fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim. Apa tugas Rasul tersebut? Selain dari golongan kita, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, yaitu ayat-ayat Quran.
Bukan itu saja, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kitab dan hikmah. Maka salah satu ibu-ibu ketika perang Badar itu kaum muslimin menang. Kemudian kaum musyrikin ketika itu terbunuh sebanyak 70 orang. Kemudian tawanan perang ketika itu sebanyak 70 orang. Nah, apa yang dilakukan baginda Rasulullah SAW dengan tawanan perang tersebut? Apakah dijadikan budak atau disiksa? Tidak. Tawanan perang tersebut dilakukan oleh baginda Rasulullah, tujuannya bagaimana tawanan perang tersebut dipilih oleh baginda Rasulullah yang ahli dalam membaca dan tulis. Jadi dipilih. Ketika itu tawanan perang, pada perang Badar kan kalah kaum musyrikin. 70 orang ditawan oleh baginda Rasulullah. Nah, untuk apa 70 orang itu? Mengajarkan orang-orang Islam untuk baca tulis. Kenapa? Karena sesungguhnya peradaban itu akan maju kalau seandainya bangsa tersebut, masyarakatnya bisa baca tulis. Maka kita selaku orang Islam jangan malas baca, jangan malas nulis. Karena ayat yang perintah pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang maju, manusia yang beradab, manusia yang tidak tertinggal, rajinlah membaca dan menulis. Ini salah satunya, karena kaitan ayat yang tadi ketika tentang perang. Ini doanya Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar diutus kepada umat manusia nanti, yaitu orang yang membacakan kitab di tengah-tengah mereka dan hikmah kepada mereka. Dan menyucikan jiwa mereka. Sungguh engkaulah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Kita kembali ke Ali Imran ayat ke 164 tadi. Jadi ayatnya bunyinya sama dengan doanya Nabi Ibrahim. Ini salah satu doa yang diijabah oleh Allah, doanya Nabi Ibrahim dengan tenggang waktu yang sangat panjang, yaitu sekitar 2100 tahun. Jadi ibu-ibu semuanya, kalau seandainya sekarang ada doanya yang belum diijabah, husnuzon sama Allah. Mungkin itu bukan waktu yang tepat, itu mungkin bukan waktu yang baik, sehingga doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti kalau sudah waktunya yang tepat dan baik, Allah akan berikan doa tersebut. Kita kembali ke Ali Imran 164. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, sama tadi bunyinya, yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi kita diminta, Rasulullah itu salah satu diutus sesuai dengan umatnya, mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, dari manusia sendiri, bukan dari malaikat, bukan dari golongan jin, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam keadaan sesat. Jadi walaupun dalam kondisi sebelumnya mereka dalam keadaan jahiliyah, dengan kehadiran baginda Rasulullah SAW sehingga mengangkat derajat mereka menjadi orang yang terpandang, menjadi orang yang mulia. Kenapa? Dengan Al-Quran. Maka sesungguhnya kalau seandainya kita juga ingin menjadi hamba yang mulia, ingin menjadi hamba yang diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selalulah dekat dengan Al-Quran, selalu banyak rajin membaca dan menulis, belajar sunnah juga. Inilah salah satu tugas baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan ke ayat berikutnya. 165. Awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min andi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan mengapa kamu heran ketika kamu ditimpa musibah kekalahan pada perang Uhud? Jadi jangan heran kenapa kamu ditimpa kekalahan pada perang Uhud. Penyebabnya adalah sebenarnya karena penyebabnya itu dari kelalaian kita sendiri. Kita harus bedakan. Kalau di Indonesia kan musibah, ini musibah. Awalamma asabatkum musibah, bencana, bala, fitnah. Kalau kita kan fitnah memahami secara bahasa Indonesia, kita dijelekkan orang lain bukan di tempatnya. Tapi bahasa Quran itu beda. Ada musibah.
Apa itu pengertian musibah? Segala sesuatu yang tidak menyenangkan kita dan penyebabnya itu dari kita sendiri. Maka sekarang ketika cerita perang Uhud, Allah menggunakan kalimat yang musibah. Awalamma asabatkum musibah. Ini pendekatan dari segi bahasa. Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpa musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuh kamu pada perang Badar. Maka dalam ayat ini sebenarnya kekalahan itu disebabkan musibah itu datang dari kita sendiri. Karena kecerobohan para pasukan pemanah ketika itu meninggalkan tempat. Maka itu pengertian dari musibah. Segala sesuatu yang tidak menyenangkan itu penyebabnya dari kita sendiri. Kemudian ada lagi bala. Bala itu bisa baik, bisa buruk, dan datangnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bala. Contohnya apa bala itu? Bisa diartikan kekayaan, itu bisa bala juga. Itu bala, ujian bagi kita. Ada lagi fitnah, jadi bala itu lebih kepada ujian. Yang datangnya dari Allah, salah satu ujian tersebut bisa kekayaan, itu namanya bala. Kemudian ada lagi kalimat fitnah. Nah, kalau kalimat fitnah itu, yaitu kalimat fitnah ini bisa dilakukan bagi orang, bisa terkena bagi orang yang salah maupun yang tidak salah, akan bisa kena balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebabnya siapa? Manusia. Kita bisa buka dalam surah wattaqu fitnatal ladzina zalamu minkum khassah. Kita buka ayatnya. Kalimat fitnah. Ibu-ibu bisa buka dalam surah Al-Anfal ayat ke-25. Surah Al-Anfal ayat ke-25, ini ada kata fitnah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan pelihara dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Jadi yang namanya fitnah itu bencana. Jadi fitnah itu bisa dikatakan bencana. Bukan sekedar menimpa orang yang melakukan kesalahan saja, tapi fitnah itu bisa menimpa orang-orang yang selain kita. Contohnya apa fitnah itu? Nah, seperti mungkin lumpur lapindo, itu bisa dikatakan fitnah. Ada orang yang berbuat tapi yang kelak kesalahan, mungkin dari faktor ketamakan, akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat di sekelilingnya juga bisa kena. Itu namanya fitnah. Ini pendekatan dari segi kata-katanya dalam Al-Quran. Maka ketika perang Uhud tadi, Allah menggunakan kalimatnya ayat 165, musibah. Jadi musibah itu adalah segala sesuatu yang tidak menyenangkan, penyebabnya dari diri kita sendiri. Itu musibah. Di ayat Al-Baqarah 1, Ali Imran 165. Maka awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min andi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan mengapa kamu tidak ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpa kekalahan 2 kali lipat pada musuh-musuh kamu. Nah, di sini Allah menggunakan kalimat ditimpa musibah. Orang kafir itu pada perang Badar ditimpa 2 kali. Dan mengapa kamu heran ketika kamu ditimpa musibah kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpa musibah 2 kali lipat. Benar nggak 2 kali lipat, ibu-ibu? Yang pertama, pada perang Badar, kaum muslimin ketika itu orang-orang beriman menang. Berarti sekali. Mereka bisa membunuh kaum musyrikin sebanyak 70, kemudian tawanan 70, mendapatkan harta rampasan perang. Menang kaum muslimin. Nah, ketika perang Uhud, yang sebelumnya kita bahas bahwa Allah berjanji ketika mereka sabar dan takwa, Allah berikan kemenangan. Sebelum pasukan pemanah turun dari bukit Uhud, ketika itu kaum orang muslim, orang-orang beriman sudah menang.
Tapi karena kecerobohan akhirnya gagal kemenangan tersebut. Maka di sini berapa kali menang kita? 2 kali. Maka di sini Allah menggunakan kalimatnya 2 kali. Padahal kamu telah menimpakan musibah kepada orang-orang musyrik. Sekali ketika perang Badar, sekalinya lagi pada perang Uhud ketika awal-awalnya. Selagi mereka taat terhadap perintah baginda Rasulullah. Jadi 2 kali menimpakan musibah. Kadang kalau secara kita bahasa kita sulit memahaminya. Padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat pada musuh-musuh pada perang Badar. Bingung kita memahaminya. Kapan saja 2 kali ini? Yaitu pertama pada perang Badar, yang satu lagi pada perang Uhud ketika di awalnya. Dan kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan itu? Katakanlah, itu dari kesalahanmu diri sendiri. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi jangan kita komplainnya kepada Allah. Kenapa? Karena ketika itu awalnya pasukan kaum muslimin berjumlah 1.000 orang. Kaum musyrikin ketika perang Uhud berjumlah 3.000 orang. Kemudian menyusup orang-orang munafik dalam diri kaum muslimin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Maka keluarlah 300 orang. Berarti berjumlah 700 orang lagi tinggal pasukan kaum muslimin. Nah ketika itu kaum munafik yang keluar dari kelompok kaum Abdullah bin Ubay mengatakan, lihat itu, kalau seandainya benar itu baginda Rasulullah adalah utusan Allah, dan kalian sudah sholat, dan kalian sudah patuh terhadap Rasulullah, seharusnya Nabi Muhammad itu tidak akan pernah kalah. Ini bagaimana mengompori kaum musyrikin, orang-orang munafik terhadap orang-orang beriman. Padahal kata Allah, kul huwa min andi anfusikum, kekalahan itu sebenarnya bukan dari Allah. Hukum sebab akibat, hukum manusiawi, itu sudah Allah tetapkan. Kalau mengikuti aturannya, Allah akan berikan kemenangan. Tapi kalau seandainya kalian tidak mengikuti perintah Allah, maka kalian akan mendapatkan kegagalan. Ini sudah kita bahas di ayat sebelumnya. Maka sebenarnya kegagalan dan kesalahan itu bukan faktor Allah tidak sayang kepada Nabi Muhammad selaku kekasihnya. Tapi sebenarnya kekalahan itu disalahkan oleh diri kamu sendiri yang ketika itu kamu lalai terhadap perintah baginda Rasulullah. Maka Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Buktinya ketika mereka taat pada perang Badar jumlah yang sedikit, Allah berikan kemenangan kepada mereka. Maka ibu-ibu, jangan pernah mengatakan hal yang tidak baik itu dikembalikan kepada Allah. Maka sesungguhnya kesalahan dan kegagalan kita itu adalah sebab kecerobohan kita. Karena Allah sudah mengatakan, bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya mengikuti perintahnya, Allah akan selalu berikan kemenangan kepada mereka. Maka dalam Al-Quran dikatakan, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka asobaka. Ibu boleh buka An-Nisa ke-79. Jadi ketika itu kan mereka mengatakan, kita buka ayat ke An-Nisa 78 dan 79. Nah ketika itu jadi kan orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay mengatakan, cobalah kalau kalian seandainya ikut kepadaku mundur dari perang Uhud, pasti ketika itu kaum musyrikin tidak akan ada yang meninggal. Berapa yang meninggal ketika itu? 70. Sebenarnya secara hitung-hitungan logika, walaupun kaum muslimin ketika itu kalah pada perang Uhud, sebenarnya masih menang. Kaum muslimin ketika itu 2 kali menang. Pada perang Badar menang, dapat harta rampasan perang dan menawan 70 orang. Pada perang Uhud di awalnya menang. Walaupun ketika itu akhirnya kalah dan meninggal 70. Tapi apa yang terjadi? Ketika itu tidak ada tawanan perang. Secara hitung-hitungan logikanya sebenarnya orang beriman masih menang ketika itu. Walaupun dengan jumlah yang sedikit, tapi mereka sebenarnya masih menang. Nah, apa yang dikatakan oleh teman-temannya Abdullah bin Ubay, orang-orang munafik? Coba kalau seandainya kalian gak ikut, pasti tidak ada yang meninggal sebanyak 70 kaum muslimin. Maka apa jawabannya? Kematian itu walaupun tetap di rumah, walaupun di medan perang, dia akan tetap menghampiri kamu. Inilah di ayat 78. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min 'indik.
qul kullum min 'indillah fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapati kamu, walaupun di medan perang maupun tidak. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang sangat tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Ini ciri-ciri orang munafik yang disalahkan Nabi Muhammad. Seharusnya kan kita menang. Nabi Muhammad ini utusan Allah, disalahkan Nabi Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang munafik itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Yang benarnya bagaimana? Di ayat 79-nya. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan itu ketika kita menjalankan perintah Allah dengan baik dan benar, perintah Allah dan perintah baginda Rasulullah, maka kebajikan apapun yang engkau peroleh adalah dari sisi Allah. Tapi kalau kegagalan itu sebenarnya ada sesuatu yang kita langgar dari perintah Allah dan baginda Rasulullah. Mama asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan keburukan apapun yang menimpamu seperti tadi kekalahan itu dari kesalahan diri kamu sendiri. Wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia dan cukuplah Allah yang menjadi saksi di dalam kehidupan kita. Ini saja mungkin ibu-ibu untuk tadabbur kita, mungkin kita hanya 2 ayat saja menghabiskan sampai bawah. Jadi intinya di dalam ayat ini adalah bagaimana baginda Rasulullah SAW ada suatu nikmat yang besar bagi orang-orang yang beriman yang diutus di tengah-tengah kita. Yang mungkin kalau seandainya baginda Rasulullah tidak diutus di tengah-tengah kita, mungkin kita masih sama seperti zaman jahiliyah dulu. Walaupun sekarang masih ada orang zaman-zaman jahiliyah sekarang ya Bu ya. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti ajaran baginda Rasulullah. Jadi jahiliyah sekarang masih ada. Orang yang bunuh anaknya, orang yang memperkosa anaknya, memperkosa ibunya, macam-macam itu zaman jahiliyah. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan ajaran baginda Rasulullah. Tapi kalau mengikuti ajaran baginda Rasulullah dengan apa caranya? Baca Quran, yatlu alaihim. Kemudian membaca dan menulis agar kita tidak menjadi bangsa yang terbelakang. Sehingga kita menjadi hamba yang derajatnya tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah. Kemudian ketika kita kekalahan pada perang Uhud, jangan sedih. Sesungguhnya Allah berikan ke kita 2 kali kemenangan secara tidak sadar. Dan kekalahan yang terakhir itu sebenarnya bukan kekalahan dari penyebabnya baginda Rasulullah. Allah tidak sayang kepada baginda Rasulullah. Allah tidak sayang kepada orang beriman walaupun sudah sholat. Sebenarnya kesalahan itu tetap berlaku hukum sebab akibat ketika kita tidak mengikuti perintah baginda Rasulullah, keluar dari jalur ajaran perintah Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapati kegagalan dalam kehidupan ini. Ini saja mungkin ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Silakan ibu ada yang mau tanya. Bisa dipahami penjelasan saya ibu-ibu? Iya Pak Ustaz. Kalau nggak ada yang tanya kita cukupkan ini Bu. Ya. Kalau tidak ada lagi mungkin ibu-ibu, semoga yang sedikit ini menjadi pelajaran bagi kita. Semoga nanti di bulan Ramadan tadi doa-doa yang sudah saya sampaikan tadi menjadi amalan juga bagi kita. Apa yang akan kita baca untuk menyambut bulan Ramadan. Kemudian bagaimana amalan-amalan ketika kita bertamu ke rumah orang, diberikan makanan. Kemudian di bulan Ramadan ini tingkatkan lagi. Rajin membaca dan rajin menulis. Tujuannya agar kita bukan menjadi orang yang terbelakang. Ada perintah yang pertama sekali ayat diturunkan kepada umat Nabi Muhammad. Perintahnya adalah disuruh membaca. Ini saja mungkin ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang menengah kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن
وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu semuanya, mudah-mudahan bagi ibu yang berpuasa hari ini puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibu-ibu semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti hari Ramadan. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi Amin. wabarakatuh.